Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Lempuyangan dan saya kali ini excited banget dikarenakan saya mau naik kereta api Bogowonto, kereta yang sempat mati suri karena pandemi Covid dan sekarang keretanya sudah berjalan lagi. Nah, teman-teman, gimana untuk perjalanan saya naik kereta api Bogowonto dari Jogja ke Jakarta? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Nah, teman-teman, di stasiun Lempuyangan juga ada beberapa gerai retail atau tempat belanja oleh-oleh, ada ATM dan ada toko-toko lainnya. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat beli oleh-oleh bisa beli bakpia di sini atau yang lainnya di sebelah sana. Dan pada perjalanan kali ini saya nggak sendirian, saya sama seseorang yang memang ini kuncennya Warbudin, kuncennya Cirebon. Ntar lewat Warbudin loh, nggak tahu ada member di sana atau enggak. Dan kita bablas ya ke Jakarta. Bablas, ini perjalanannya Bogowonto nih unik teman-teman. Uniknya mungkin saya nggak akan spoilerin di sini, tapi kita akan bareng-bareng ngerasain. Tunggu aja. Nah, teman-teman, jadi kereta api Bogowonto itu adalah kereta api yang memang dikenal sebagai penglaju dari Jogja menuju Jakarta. Kalau dulu itu rangkaian kereta api Bogowonto membawa kereta full, kereta ekonomi Kemenhub, tapi sekarang itu kereta api Bogowonto hanya membawa 3 kereta ekonomi Kemenhub dan membawa 4 kereta kelas eksekutif. Jadi dibandingkan dengan dulu yang membawa full ekonomi, sekarang kereta eksekutifnya malah lebih mendominasi dibandingkan dengan kereta ekonominya. By the way, ini masih pakai kereta ekonomi Kemenhub juga, yang dimana untuk kereta api ekonomi Kemenhub menurut saya sudah lumayan nyaman, walaupun masih berhadap-hadapan, tapi jarak antar kursinya lega gitu teman-teman. Untuk harga tiket kereta api Bogowonto yang saya bayarkan pada perjalanan kali ini sebesar Rp355.000 di kelas eksekutif, dan itu harganya selisih Rp45.000 dari terakhir kali saya membeli tiket kereta api Bogowonto itu, yang memang waktu itu saya perjalanannya dialihkan. Jadi perjalanan kereta api Bogowonto tiba-tiba dibatalkan dan saya dialihkan naik kereta api Taksaka. Buat teman-teman yang mau nonton silahkan cek videonya di sebelah sini. Yang barusan lewat adalah kereta api Bangunkarta dari stasiun Jombang tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Jadi untuk keberangkatan pagi dari Jogja ke arah Jakarta Pasar Senen ataupun Gambir itu banyak banget teman-teman. Salah satunya kereta yang akan saya naiki ini masih tersedia di jalur sana di Sepur Simpan, yaitu kereta api Bogowonto menggunakan kereta api rangkaian Mutim. Di sana itu ada tulisan KTG, di mana KTG itu adalah Dipo Ketapang, yang menandakan bahwa sarana tersebut adalah rangkaian sarana kereta api Mutiara Timur. Dan ini lagi ada proses langsiran bagasi. Oh. Logonya CC 2018302. Dan teman-teman, di jalur lintas Jogja sampai dengan Solo Palur sekarang ini sudah ada tiang LAA di atas sana tuh. Itu adalah tiang listrik aliran atas, di mana untuk kereta lokal sekarang itu tidak menggunakan kereta Pramek lagi, tapi menggunakan KRL atau komuter lain seperti itu. Dan tiang LA ini yang ada di atas sebagai alat untuk menyalur daya listrik menuju kereta, teman-teman. Jadi di Jogja itu ada 2 keberangkatan untuk kereta api jarak jauh. Ada stasiun Lempuyangan dan juga stasiun Tugu Yogyakarta. Di mana untuk stasiun Lempuyangan didominasi oleh keberangkatan kereta ekonomi dan kereta campuran. Kalau kereta di stasiun Tugu itu kereta eksekutif, kereta premium, atau bisa dibilang yang kelasnya lebih tinggi. Jadi untuk yang kelasnya di bawah kereta-kereta elit, itu berhentinya di Lempuyangan, teman-teman. Yang melintas adalah kereta api Argo Lawu, kereta cepat dari Solo, Jogja menuju Jakarta Gambir.
Nah, kereta api Argo Lawu salah satu kereta elit juga teman-teman, termasuk ke dalam jajaran kereta unggulan yang bisa melaju sampai kecepatan 120 km per jam. Untuk rute dari Jogja menuju ke Jakarta, dia hanya menempuh waktu 6 jam 11 menit saja. Sedangkan kereta api Bogowonto yang saya naiki akan menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar 9 jam. Selisih 3 jam, itu gila banget sih. Itu dia teman-teman kereta api Bogowonto yang akan saya naiki dengan Mas Dimas. Sedang dilangsir, nanti masuk di jalur 2 dan di sana udah ada standby lokomotif dinasnya. Jadi nanti keretanya akan ditarik dulu ke sana, terus masuk jalur 2. Setelah masuk jalur 2 nanti lokomotif ditempel dari arah sana teman-teman. Nah, untuk kereta api Bogowonto yang saya naiki akan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 9:50 menit, menempuh waktu perjalanan sekitar 9 jam 6 menit dan nanti diperkirakan akan tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 18:56 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi untuk susunan rangkaian kereta api Bogowonto sendiri, dimulai yang paling depan ada lokomotif, lalu ada kereta ekonomi 1, 2, 3. Di belakang kereta ekonomi terdapat kereta makan, dan di belakang kereta makan ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Dan yang paling belakang adalah kereta pembangkit sebagai penyalur daya listrik untuk seluruh rangkaian kereta teman-teman. Untuk K3-nya sendiri, kereta ekonomi Bogowonto ini menggunakan K3 Kemenhub. Tuh, kalau K3 Kemenhub, ciri-ciri kacanya seperti ini ya, kotak-kotak tapi agak gimana gitu, nggak kotak flat banget. Nah teman-teman, jadi di stasiun Lempuyangan ini ada beberapa jalur dan diantaranya dijadikan sebagai sepur simpan kayak gitu. Jadi ini muat banyak kereta sih, termasuk rangkaian kereta api Mutiara Timur yang diberangkatkan dari stasiun Tugu, disimpan juga di stasiun Lempuyangan. Sebelum ke ujung depan dulu, kita lihat ini ya, kereta kelas ekonominya. Kurang lebih kayak gini untuk kereta ekonomi. Jadi jarak antar kursinya ini lumayan lega, nggak kayak ekonomi biasa yang 106 kursi. Ini kapasitasnya cuma 80 tempat duduk. Dan yang di jalur sana tersedia rangkaian kereta api Progo, kereta api mahal dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi. Harga tiket ekonominya 200.000. Kalau Bogowonto ini harga tiketnya 210.000. Bedanya itu ekonomi tegak 106 kursi, jarak antar kursinya dempet-dempetan, adu dengkul, harga 200.000. Dan ini 210.000 udah nggak adu dengkul. Menurut saya yang sana, rangkaian kereta api Progo ini, harga tiketnya nggak masuk akal. Mending naik Bogowonto teman-teman. Dan untuk lokomotif dinas dari kereta api Bogowonto pada kali ini adalah CC201-7803 milik Depo Induk YK teman-teman. Untuk CC201-nya ini kinclong banget ya, kayak. Nah, yang di jalur 1 itu adalah KRL teman-teman, sebagai pengganti kereta lokal Pramex. Ini KFW, tipe KFW, yang dimana ini adalah produksi dari PT Inka atau buatan Indonesia sendiri. Kalau lokomotif ini masih produksi dari GE, dan lokomotif CC201 ini mulai berdinas pada tahun 1978 dan masih kuat banget narik rangkaian yang lumayan panjang. Keren ya? Lalu untuk kereta eksekutif 3 sendiri adalah K1 08618 KTG, yang dimana K1 itu adalah kode sarana untuk sarana kereta eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif. 86 adalah tahun pertama berdinas di tahun 1986, dan 18 adalah nomor urutan ke-18 di tahun 86, serta KTG adalah singkatan dari ketapang sebagai dipo atau kepengurusan dari rangkaian kereta ini teman-teman. Di sini itu ada kode train mark. Ini menandakan bahwa rangkaian atau sarana kereta ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam. Lalu 40 ini adalah berat maksimum yang bisa ditampung 40 ton, serta 5 adalah tipe bugi K5. Yang akan segera melintas di jalur 4 adalah kereta api Mataram dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Pasar Senen. Nah, kalau K3 di kereta api Mataram itu adalah kereta premium
Jadi buat teman-teman yang nggak mau duduk tegak, itu saya sarankan mending pilih kereta api Mataram karena keberangkatan dari Yogyakarta itu nggak beda jauh dari kereta api Bogowonto, selisih 10 menit doang. Cuman bedanya untuk kereta api Mataram diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta, sedangkan kereta api Bogowonto ini dari Lempuyangan. Oke. Kami informasikan kereta api Bogowonto. Kereta api Bogowonto dengan nomor kereta 137C dengan jadwal keberangkatan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 9:50. Tujuannya ke stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kami informasikan saja kereta api Bogowonto. Kereta api Bogowonto dengan nomor kereta 137C tujuannya ke stasiun Pasar Senen. Kereta api Bogowonto nantinya akan berhenti di stasiun Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Cirebon Perujakan, Jati Barang, Cikarang, Bekasi, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Tepat pada waktunya pukul 9:50 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Bogowonto yang saya dan Mas Dimas naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan dan ini sudah diberangkatkan dari stasiun Tugu Yogyakarta pada pukul 09:58. Jadi teman-teman untuk kereta api Bogowonto sendiri di sekitaran DIY berhentinya di 3 stasiun, stasiun Lempuyangan, lalu Yogyakarta, dan nanti di Kulon Progo akan berhenti lagi di stasiun Wates. Dan penumpang di stasiun Tugu itu mendominasi karena memang untuk kereta-kereta dari arah Jogja menuju arah Jakarta, brand image stasiun Tugu itu lebih tinggi dibandingkan Lempuyangan, teman-teman. Pada pukul 10:55 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Bogowonto yang saya naiki tiba di stasiun Kutoarjo. Ini awal 5 menit dari jadwal seharusnya, dan nanti akan diberangkatkan kembali pada pukul 11:05. Nah teman-teman, setelah ngobrol-ngobrol sama Mas Dimas, katanya ini kereta api Bogowonto dulu sempat berjalan pada saat waktu Lebaran dan menggunakan rangkaian full ekonomi rangkaian kereta api lokal Bandung Raya. Jadi VOP-nya itu atau batas kecepatan maksimal 90 km per jam. Nah, pantesan dari tadi naik kereta Bogowonto di lintas Jogja sampai Kutoarjo yang biasanya kereta itu geber, ini kok kayak pelan jalannya di bawah 90 km per jam. Pada pukul 11:49 perjalanan kereta api Bogowonto yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Gombong. Nah teman-teman, selain di stasiun Gombong, tadi juga kereta api Bogowonto berhenti di stasiun Kebumen. Nah walaupun banyak kereta api keberangkatan dari Jogja di pagi hari, seperti ada kereta api Bangunkarta, lalu ada Argolawu, Taksaka, terus ada juga Mataram, dan di belakang Bogowonto ini ada kereta api Argolawu tambahan. Tapi untuk kereta api Bogowonto sendiri menurut saya cocok banget dikarenakan memang pemberhentiannya yang terbilang sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan kereta lainnya.
Nah, dalam satu paket nasi goreng Parahyangan ini seharga 38.000 ada nasinya, lalu ada satu potong ayam, satu potong telur, timun, acar, dan ada kerupuk. Kita juga dikasih alat makan. Jadi sekarang saya sudah berada di kereta restorasi dan udah lama juga nggak jajan nasi goreng. Biasanya ayam geprek mulu ya. Tapi bosan sekarang. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Nasi gorengnya keras cuy. Nasi gorengnya kayak nasi goreng kemarin. Coba ayamnya deh. Lumayan sih, tapi ini nasinya udah mulai keras. Sayang banget. Pada pukul 12:19 perjalanan kereta api Bogowonto yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Kroya, dan ini adalah stasiun terbesar di Daop 5 Purwokerto. Nah teman-teman, setelah diberangkatkan dari Kroya, kereta api Bogowonto ini akan mengambil jalur ke arah kanan menuju jalur lintas tengah ke arah Purwokerto sampai dengan nanti ke Cirebon. Sedangkan ada perpecahan jalur lainnya di stasiun Kroya ini. Jalur menuju arah ke kiri adalah jalur menuju arah ke Bandung sampai dengan nanti ada percabangan lagi di Cikampek, teman-teman. Lalu di stasiun Kroya yang bikin gede lagi ya, ini adalah emplasemen stasiunnya, teman-teman. Kalau bangunan stasiunnya kan hanya ada di sana tuh. Tapi ini emplasemennya panjang banget, lebih panjang dari stasiun Purwokerto. Nah, teman-teman, ini adalah restorasi atau kereta makan dari kereta api Bogowonto. Di sini ada pantry-nya, lalu ada tempat duduk juga. Di sana ada 16 kursi. Di sini ada musola nggak ya? Oh, ada. Ada musola. Ada ruang kru dan lain-lain ya. Ya kayak gitu. Lega sih, bagus juga ada musola nih. Pada pukul 12:48 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Bogowonto yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Purwokerto, yang dimana stasiun Purwokerto ini adalah pusat kedaulatan dari Daop 5 dan markas besar Mas Garda, teman-teman. Untuk kereta api Bogowonto di sini akan berhenti lumayan agak lama karena datang di sini awal, nanti itu akan berangkat lagi jam 1 tepat atau 13.00, teman-teman. Karena Purwokerto ini adalah pusat dari Daop 5, jadi di Purwokerto juga, teman-teman, tersedia beberapa jalur simpan yang menyimpan rangkaian kereta yang sedang tidak berdinas. Seperti kereta api Serayu, Logawa, Kamandaka, di Purwokerto ini juga tersedia sebuah dipo lokomotif yang lokasinya di sebelah sana tuh. Nah, teman-teman, untuk ciri dari bogi K5 sendiri, bogi yang terkenal nyaman, yaitu seperti ini nih. Kita bisa lihat secara fisik, ada kayak pegas gitu kan di pinggir rodanya tuh. Terus tahu dari mana kalau itu adalah bogi K5? Yaitu dari sini nih, dari kode train mark ada tulisan 45. Yang 5 itu menandakan kalau ini sarana menggunakan bogi K5. Nah, selain Daop 2, Daop 5 juga memiliki jalur ekstrim, teman-teman.
di mana jalur ekstrim itu terdapat di antara petak dari stasiun Purwokerto sampai dengan nanti ke stasiun Krupuk dengan kontur tanah yang lumayan naik turun serta lintasannya yang berkelok-kelok. Jadi kalau misalkan teman-teman naik kereta api yang lewat jalur lintas tengah lepas dari Kroya, itu mulai pemandangan bagus, apalagi nanti lepas dari Purwokerto sampai dengan ke Krupuk, pemandangannya lebih bagus lagi. Jadi pastikan buat teman-teman yang naik kereta, kalau lewat Purwokerto, selepas dari stasiun Purwokerto itu jangan sampai ketiduran, karena kita bakal dimanjain pemandangan-pemandangan yang memanjakan mata banget. Dan teman-teman, ini adalah peta rute dari kereta api Bogowonto, diberangkatkan dari Lempuyangan, berhentinya di Yogyakarta, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Kroya, Purwokerto, Bumiayu, Cirebon, Perujakan, Jatibarang, Cikarang, Bekasi, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Jakarta Pasar Senen. Tidak berhenti di stasiun Jatinegara, teman-teman. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman naik kereta api dan memang mau tiba di stasiun tertentu, terutama stasiun-stasiun kota besar seperti kota Cirebon, ini diputarkan lagu khas daerah. Dan seolah-olah lagu ini mengatakan, selamat datang di kota Cirebon, gitu teman-teman. Ini papasan sama apa ya? Bangunkarta kayaknya nih. Kereta api Bangunkarta dari Pasar Senen tujuan Jombang. Pada pukul 15.02 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Bogowonto yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Cirebon, dan ini awal sekitaran 7 menit. Di sini itu bakal ada momen unik, teman-teman. Kereta api Bogowonto disusul oleh kereta api Argo Lawu tambahan dari Solo Balapan tujuan Gambir, dan juga kereta api Argo Lawu akan melintas kayaknya berbarengan dengan kereta api Argo Bromo Anggrek di jalur arah sebelah sana. Ini epic banget sih. Seru naik Bogowonto ya. Nah, teman-teman, di Cirebon nanti akan diberangkatkan kembali pukul 15:16 menit. Nanti juga kereta api Argo Lawu tambahan akan disusul kembali oleh kereta api Bogowonto di stasiun Cirebon, dan kereta api Bogowonto nanti disusul lagi sama kereta api Argo Lawu tambahan itu di stasiun Jatibarang. Momen di Daup 3. Kereta api Argo Bromo Anggrek sudah mulai terlihat. Keretanya Raja Jalur Utara. Nah, itu kan kereta api Argo Bromo Anggrek, dan itu tuh kereta api Argo Lawu tambahan, teman-teman. Balapan di Cirebon.
Argo Lawu tambahan. Ih, itu apaan? K18615. Dekil banget. Oke, Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu tambahan sudah melintas. Dan ternyata nggak balapan banget teman-teman. Kalau balapan banget seru tuh. Nah teman-teman, keunikan di stasiun Cirebon Perujakan juga ini bertemunya dua perpecahan jalur. Jalur yang tadi yang dilewati kereta api Bogowonto, jalur dari arah Purwokerto, dan juga ada percabangan dari arah Semarang. Tadi kereta api Argo Lawu dan kereta api Argo Bromo Anggrek masuk hampir berbarengan. Itulah keunikan yang bisa kita lihat apabila hunting di sekitaran Cirebon atau di sekitaran percabangan Cirebon Perujakan. Kereta api Argo Lawu tambahan yang tadi menyusul kereta api Bogowonto berhenti Bogowontonya teman-teman. Jalan yang kurang kasar dari Pasar Cirebon itu hampir barengan dengan jangkauan kereta Cirebon Perujakan. Jadi Tadi nyusul di Cirebon Perujakan, sekarang disusul balik di stasiun Cirebon. K1 08618 sebagai kereta eksekutif 3 dari kereta api Bogowonto teman-teman. Ini untuk desain interiornya. Di atas sebelah sini terdapat sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang. Dan untuk jarak antar kursinya kurang lebih kayak gini nih. Ini nampaknya dulunya adalah kursi bekas Argo Bromo Anggrek teman-teman. Lalu teman-teman, untuk fasilitas di tiap kursi, di depan sini itu ada sebuah kantong. Bisa digunakan untuk nyimpen barang kecil ataupun botol minuman. Terdapat juga footrest atau pijakan kaki yang ketinggiannya bisa kita atur sesuai selera, sesuai kenyamanan. Lumayan lah, ini bisa dibolak-balik footrestnya. Tuh. Lalu di sini juga terdapat sebuah meja kecil untuk nyimpen barang ataupun botol minuman. Di bawahnya terdapat dua buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian. Bisa HP, bisa tablet, ataupun bisa laptop. Di bawah sana ada sebuah tuas yang apabila kita tarik, kursinya bisa mundur ke mode rebahan. Dan di bawah handrest tersembunyi sebuah meja lipat kecil yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop dan tablet teman-teman. Lalu di atas ini juga ada sebuah gantungan kecil untuk menyimpan barang-barang plastik ataupun pakaian, dan tersedia juga tirai gulung teman-teman. Kalau misalkan kita panas bisa ditutup, ataupun kalau kita mau lihat pemandangan kita geser ke atas. Untuk kacanya ini kecil-kecil, kaca retrofit kayak ala-ala kereta pesawat gitulah ya. Saya baru ngeh teman-teman, kalau kursinya itu hanya ada sampai 12 saja. Jadi tidak ada kursi single seat. Ini kapasitasnya bukan 50 penumpang, tapi hanya 48 penumpang saja. Aduh. Sekarang saya sudah berada di dalam toilet dari kereta api Bogowonto kelas eksekutif. Untuk fasilitas sendiri di sini ada sebuah kaca. Kacanya ukuran normal, lumayan gede juga. Lalu ada pewangi ruangan, tabung sabun, ada juga tisu, tong sampah di bawah sana, ada mini wastafel. Airnya mengalir dengan normal. Ukurannya lumayan sih, nggak terlalu mini-mini banget. Lalu untuk klosetnya sendiri adalah kloset duduk. Di sini ada pegangan, ada kaca jendela. Di sini ada tombol flush untuk membilas dan jet shower untuk cebokan. Ya, semuanya ini berfungsi dengan normal. Untuk toiletnya lumayan lega ternyata teman-teman. Ini saya sudah berada di kereta makan lagi, dan tadi itu saya cek di KAI Akses ternyata ada menu Cionmi. Jadi nggak boleh sampai kelewatan nih. Di Cionmi harganya ini 20.000 di kereta restorasi. Ini ada cuangki bulat, lalu ini ada cuangki lidah. Lalu ada juga basreng di sini, dan ada juga bihun teman-teman. Terbuat dari micin pilihan. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, enak sih. Tapi sayangnya ini kayaknya airnya terlalu banyak. Harusnya dikurangin dikit. Tapi nggak apa-apa lah. Kerasa asin. Kerasa, cuman hampir mendekati ke arah hambar sih. Pada pukul 15.55 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta api Bogowonto yang saya naiki telah tiba di stasiun Jatibarang. Di Jatibarang ini berhentinya akan 15 menit. Nanti berangkat lagi pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Dan di sini kereta api Bogowonto akan bertemu atau bersilang dengan kereta api Brantas, juga disusul sama kereta api Argo Lawu yang tadi lewat
di stasiun Cirebon Perujakan menyusul Bogowonto, lalu disusul kembali di stasiun Cirebon. Kini di Jatibarang, Bogowonto bakal disusul lagi. Kereta api berantas tiba di sini, dan itu Argolawu. Argolawu tambahan, dan yang masuk di jalur sana kereta api berantas teman-teman, dari Pasar Senen tujuan ke Blitar. Yang diberangkatkan terlebih dahulu adalah kereta api berantas dari Pasar Senen tujuan Blitar. Kalau kereta api Bogowonto ini harus menunggu kereta api Argolawu tambahan melintas stasiun depan dulu. Nah, untuk kereta api berantas sendiri membawa dua kelas, kelas eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi. Ini ekonomi yang berhadap-hadapan dan adu dengkul. Oke teman-teman, sekarang ini waktu menunjukkan pukul 18.00 dan perjalanan kereta api Bogowonto sudah diberangkatkan dari stasiun Cikarang, dan nanti setelah dari Cikarang akan berhenti kembali di Bekasi, dari Bekasi langsung bablas ke stasiun Jakarta Pasar Senen. Selama di perjalanan naik kereta api Bogowonto kelas eksekutif, kekurangannya adalah waktu tempuhnya yang bisa dibilang lumayan lama jika dibandingkan dengan kereta lainnya seperti kereta api Mataram, kereta api Senja Utama Solo, dan lain-lain. Kereta api Bogowonto ini waktu tempuhnya nembus 9 jam teman-teman. Jadi kalau misalkan nyari cepet, banyak alternatif lain yang lebih baik. Tapi kalau misalkan pengen perjalanan santai, bisa naik kereta api Bogowonto ini. Untuk harga tiket 355.000 di kelas eksekutif yang saya bayarkan pada hari ini, menurut saya bisa dibilang worth it juga sih. Cuman sayang doang sih, di perjalanan siang lewat pemandangan bagus, ini kacanya kecil-kecil, kaca pesawat, kereta retrofit gitu. Nah, lalu dari segi sarana di K1 8618 ini, dari segi guncangan, menurut saya guncangannya lumayan nyaman karena bogi K5 itu nyaman. Dan untuk dari peredam suara, ini peredamnya lumayan baik. Namun di samping itu juga kereta api Bogowonto ini hanya berjalan di angka kurang dari 90 km saja. Jadi ya memang kereta yang bisa digeber sampai dengan kecepatan 100 di bawah 90 doang itu pasti lebih nyaman teman-teman. Dan untuk AC-nya sendiri ini sekarang lumayan dingin. AC menunjukkan 23,5 derajat Celcius. Ya, sebentar lagi kereta api Bogowonto yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Jadi saya mau siap-siap dulu. Nah, walaupun kereta api Bogowonto ini jalannya pelan banget, sekitaran 90 km per jam, tapi mendapatkan sensasi melintas langsung stasiun Jatinegara. Udah kayak kereta unggulan sih teman-teman, tapi ini beloknya ke Pasar Senen, kayak gitu. Dan saya baru inget juga, kalau kereta api Taksaka itu berhenti di stasiun Jatinegara, sedangkan Bogowonto langsung. Gokil sih. Sesaat lagi kereta api Bogowonto akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Selamat datang di stasiun tujuan akhir stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar 9 jam, pada pukul 18.41 waktu Indonesia Barat, kereta api Bogowonto yang saya naiki tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen awal 15 menit dari jadwal seharusnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.